Perkenalkan, nama saya Devan, kelas 810. Kali ini saya akan menceritakan tentang biografi Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ir. Soekarno atau bisa dipanggil Bung Karno adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Sukemi bertemu dengan Ida Ayu ketika ia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya bisa menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya, hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung hingga akhirnya ia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke RC Inanze School. Di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke Europis Lagere School, ELS, untuk memudahkan diterima di Hugere Burger School, HBS. Setelah lulus pada tahun 1919, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh HOS Djokro Aminoto, yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dari kegiatan Organisasi Pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java, Pemuda Jawa pada tahun 1918. Di tahun 1920, selesai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya di Tekniste Hoge School, sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung, di Bandung, dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Djokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dos Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi Nasional Indische Party. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung yang diinspirasi dari Indonesia Studi Club dipimpin oleh Dr. Sutomo. Algemene Studi Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di penjara Bancai karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal. Indonesia menggugat. Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juni 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia Pertindo yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Karena jauhnya tempat pengasingan, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Namun semangat Soekarno tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur, 56, Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dikukuhkan oleh KNIP. Kemerdekaan yang telah didapatkan ini tidak langsung bisa dinikmati karena tahun-tahun berikutnya masih ada sekutu yang secara terang-terangan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan bahkan berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Gencatan senjata dari pihak sekutu tak lantas membuat rakyat Indonesia menyerah, seperti yang terjadi di Surabaya ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi berusaha untuk kembali menyerang Indonesia. Demikian sedikit cerita dari saya tentang Bapak Proklamator kita, Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.